Bagaimana hukum asuransi dalam pandangan Islam? Ya, kita harus asuransi. Tapi asuransi sama siapa? Asuransi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ketika ikut asuransi karena takut dengan masa depan. Dia takut. Takut miskin. Takut anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah. Takut sakit, takut. Itu yang tadi kita bicarakan tadi. Allah akan menguji kalian dengan rasa takut. Ketakutan itu ada. Yang punya mobil takut mobilnya tabrakan. Yang punya kereta takut keretanya tabrakan. Semua takut. Kadangkala entah kalau di sini jemaah, di Indonesia itu orang mau parkir mobil itu takut. Kalau mobil bagus sih. Takut ada tergores, takut apa, Masya Allah. Ada seorang yang, ini orang tua beli mobil, bagus mobilnya zaman. BMW dia beli. Yang paling baru waktu itu. Tahu-tahu masuk rumah, di rumah itu semua dimarahin sama ayahnya ini. Sang anak heran, kenapa ayah marah-marah, kata dia. Oh, ternyata mobilnya diserempet becak. Tahu becak? Keserempet becak semua dimarahin. Dia belum siap jadi orang kaya. Orang kaya itu diserempet mobilnya, alhamdulillah. Yang penting bukan hatiku yang tergores. Ini orang mobilnya tergores, hatinya tergores jemaah. Mobilnya nggak nangis. Pernah lihat mobil nangis? Nggak ada yang nangis, itu yang punya jemaah. Subhanallah. Maka kalau bicara asuransi, asuransikan diri kita kepada Allah. Asuransikan anak-anak kita kepada Allah SWT. Bagaimana cerita Allah di surat Al-Kahf tentang dua anak yatim. Bapaknya udah meninggal dunia. Anak itu punya harta yang tersimpan di sebuah bangunan. Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Khidir memperbaiki bangunan rumah itu. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Karena kedua orang tuanya orang. Wa kana abuhuma fan. Karena bapak keduanya itu orang soleh. Ihfadillah yahfadka. Kata Nabi SAW, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika dia mau meninggal dunia, dia masih raja, dia masih khalifah. Itu menteri-menteri datang kepada dia. Anaknya 11 jemaah. Kata mereka, Umar, anakmu miskin-miskin. Mumpung selagi engkau itu masih khalifah, kasih wasiat lah buat mereka. Kasih jabatan ini itu apa-apa. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inna waliyallah alladhi nazzala al-kitab. Sesungguhnya pelindungku itu Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Wa huwa yatawallas salihin. Allah yang akan melindungi orang-orang soleh. Kata Nabi, kalau anak-anakku soleh, Allah yang akan jagain mereka. Subhanallah. Anaknya Umar bin Abdul Aziz yang miskin-miskin jadi kaya-kaya aja. Sebagian di antara mereka sekali sodakoh 70 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah SWT. Ada khalifah yang lainnya, Sulaiman bin Abdul Malik, Masya Allah. Anaknya mati ditinggalin harta yang banyak. Berapa tahun anaknya jadi pengemis. Maka di sini kewajiban kita mengasuransikan diri kita, keluarga kita, kendaraan kita kepada Allah SWT. Caranya gimana? Kalau beli mobil, beli dua. Satu taruh di sebuah sekolahan. Ya Allah, ini buat asuransi yang ini ya Allah. Aku minta engkau jagakan ini ya Allah. Kalau punya anak, langsung cari anaknya orang. Biayai sekolah dia. Kita cari anak yatim, kita biayain. Itu jadi asuransi buat. Kan kita asuransi taruh duit kan jemaah. Daripada ditaruh di tempat asuransi yang haram, taruh di asuransi yang halal. Ustaz, tapi nanti kalau mau ngambil duitnya gimana Ustaz? Allah yang akan kasih. Ada sebuah kisah di Solo jemaah, Masya Allah. Ini orang tua setiap beli sesuatu pasti dua. Sampai uang belanja tiap bulan dia kasih istrinya umpamanya 5 juta. 5 juta itu dia taruh di sebuah panti asuhan yatim piatu. 5 juta di rumah, 5 juta di
yatim piatu. Ya, rumah anak-anak yatim. Beli baju 2. Ya kalau beli baju dia 2. 1 dia berikan kepada orang miskin. Sampai suatu hari sang ayah beli mobil 2. Itu anak-anaknya protes. Ayah kalau baju 2 oke lah. Tapi kalau mobil 2 ya kan ahsan buat anak-anaknya ayah. Kata ayahnya, nak, ayah bukan hanya ingin naik kereta di dunia. Ayah juga ingin naik kereta nanti di padang mahsyar sana. Subhanallah. Itu yang namanya asuransi. Tapi kalau asuransi ta'awuni, asuransi yang memang kita hanya menabung ya ma, tidak ada keuntungan apa-apa, tidak ada ribanya, ya silahkan. Seperti orang yang sedang menabung. Nggak apa-apa orang menabung. Tapi kalau tadi, nggak Ustaz, anak ini nabung Ustaz 100 juta, tapi nanti setelah 10 tahun bisa keluar berapa? Bisa keluar ya 150 juta. Dari mana tambahannya itu jemaah? Itu yang nanti dikatakan riba. Maka asuransi tolong dilihat. Pernah melihat tukang beca di Malaysia? Nggak ada tukang beca? Nggak ada. Ada. Pernah ngelihat tukang beca asuransi becaknya? Becaknya tolong diasuransi. Nggak ada cuma. Tapi yang asuransi malah orang-orang kaya. Kenapa? Uang semakin banyak, rasa takut semakin besar. Artinya ujiannya semakin berat.